يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصرف أم العلوم والنحو أبوها. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم، وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan pertama ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mengawali daripada pembelajaran as-sarfu, melanjutkan daripada materi yang telah kita pelajari pada semester yang lalu. Di akhir semester yang lalu kita mengakhiri pembelajaran daripada as-sarfu dengan judul Ismul Fa'ili. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada as-sarfu dengan pembahasan Ismul Maf'uli. Perhatikan sighatu ismil maf'ul, sighah isim fa'il. Apa yang dimaksud dengan ismul maf'ul? Perhatikan ismul maf'uli. Adapun isim maf'ul, huwa ismun mushtaqun, adalah isim mushtaqun yang dibentuk isim maf'ul tersebut min hurufil fi'lil mutasarrifih, dari huruf-huruf fi'il yang bisa berubah. Ada fi'il yang tidak memiliki perubahan, ada. Maka fi'il itu disebut dengan fi'il jamid. Contoh daripada fi'il ghairu mutasarrif, atau fi'il yang tidak bisa berubah, seperti fi'il madhi asa. Asa ini disebut dengan fi'il madhi, tapi dia disebut dengan fi'il bukan mutasarrif, tapi disebut dengan fi'il jamid. Karena asa tidak memiliki mudhari', maka tidak disebutkan asa ya'sa ataupun asa ya'si. Maka inilah yang disebut dengan fi'il mutasarrif. Maka apa yang dimaksud dengan fi'il mutasarrif adalah fi'il yang bisa ditasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, kemudian kepada bentuk isim fa'il dan seterusnya. Artinya dia bisa ditasrif. Al-mabni lil majhul, yang dibentuk atau dibangun untuk bentuk isim majhul. Berarti kalau isim majhul ini adalah bentukan daripada fi'il yang membutuhkan naibul fa'il, maka dia isim maf'ul ini dibentuk dari fi'il majhul. Masih ingat fi'il majhul? Fi'il majhul itu adalah fi'il yang memiliki makna pasif. Kalau ma'lum, aktif. Kalau disebut dengan qatalah, itulah yang disebut dengan fi'il ma'lum. Tapi kalau disebut dengan kutilah, maka ia disebut dengan majhul. Kalau qatalah membunuh, kalau kutilah dibunuh. Mudhari'nya apa? Yaqtulu, membunuh. Tapi kalau dibentuk dengan majhul, yuqtaluh, maka dia dibunuh. Maka majhul itu adalah fi'il yang dipasifkan. Lanjut, liyadulla ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, untuk menunjukkan atas sesuatu waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, yang menimpa atas sesuatu tersebut perbuatan orang yang mengerjakan suatu
pekerjaan. Artinya isim maf'ul ini isim yang dikenai pekerjaan ataupun perbuatan. Contoh, matrubun. Apa artinya matrubun? Sesuatu yang dipukul ataupun seseorang yang dipukul. Itulah makna daripada isim maf'ul. Masrukun, sesuatu yang dicuri atau seseorang yang dicuri. Nah, ini boleh. Masrukun, kemudian musta'malun. Musta'malun, sesuatu yang dipakai. Inilah makna daripada isim maf'ul. Artinya isim maf'ul ini adalah isim yang dikenai sebuah pekerjaan ataupun dikenai sebuah bentuk perbuatan. Kita lanjut. Bagaimana kemudian kita mengetahui bagaimana cara membentuk isim maf'ul? Perhatikan contoh yang pertama, kaifiyatu ja'li ismil maf'ul. Kaifiyatu ja'li ismil maf'ul. Cara membentuk isim maf'ul. Ada di sini ar-raqmu nomor 1, 2, 3, 4. Fi'lu thulasil mujrad. Fi'il sulasi mujrad. Artinya fi'il yang memiliki 3 huruf. Sin, ra, qaf. Qaf, alif, mim, dan seterusnya. Kemudian bina. Masih ingat bina? Bina terbagi menjadi berapa? 2. Ada bina sahih, ada bina mu'tal. Bina sahih dibagi menjadi berapa? Bina sahih dibagi menjadi 3 bagian. Ada sahih salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Itulah yang disebut dengan bina sahih. Kemudian ada bina mu'tal. Bina mu'tal dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. 1 mithal. Kemudian yang kedua ajwaf. Ketiga naqis. Yang keempat adalah lafif. Coba antum diingat-ingat kembali dan dibuka kembali pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Kemudian silahnya, ini silah. Silahnya apa? Isim maf'ul. Bagaimana bentuk isim maf'ulnya? Perhatikan. Kemudian aslul kalimah. Kita awali dari contoh yang pertama. Sarokoh artinya mencuri. Apa sarokoh? Sin, ro, kof. Tidak ada huruf illahnya, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Maka dia disebut dengan fi'il sahih. Disebut dengan apa? Fi'lun sahih. Bagaimana bentuknya? Bentuknya menjadi isim maf'ul masrukun. Diberi mim di awal sin, kemudian diberi waw di antara ra dan qaf, atau diberi waw sebelum huruf terakhir. Maka jadilah dia masrukun. Apa wazannya? Wazannya maf'ulun. Apa asli kalimatnya? Tidak ada. Karena dia sesuai dengan wazannya. Masrukun, wazannya apa? Maf'ulun. Yang kedua, qamah. Qamah disebut dengan apa? Bina qamah disebut dengan ajwaf wawi. Ingat? Mu'tal ada berapa? 4. Misal, kalau huruf illatnya di awal. Ajwaf kalau huruf illahnya di tengah. Naqis kalau huruf illahnya di akhir. Perhatikan. Qamah. Qaf sahih, mim sahih. Tapi di tengah-tengahnya ada alif. Maka inilah yang disebut dengan mu'tal. Kenapa disebut ajwaf wawi? Karena fi'il mudhari'nya yaqumu. Ada wawnya. Maka dia disebut dengan apa? Bina ajwaf wawi. Qamah asalnya qawamah. Dari mana kita tahu qawamah? Karena mudhari'nya yaqumu. Bagaimana bentuk isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya maqumun. Seseorang yang diberdirikan. Ini maknanya. Apa asal kalimatnya? Asal kalimatnya maqwumun. Ini aslinya. Maka ketika dia menjadi waqwumun, memiliki wazan. Apa wazannya? Maf'ulun. Ini bentuk daripada bina ajwaf wawi. Yang ketiga, salah. Salah. Apa binanya? Binanya ajwaf ya'i. Kenapa disebut dengan ajwaf wa'i? Karena huruf tengahnya ada alif. Apa aslinya alif ini? Asalnya alif adalah ya. Kapan kita tahu kalau alif ini adalah ya? Ketika mudhari'nya yasilu.
Kalau yaqama tadi yaqumu, kalau ini yasilu. Maka dia disebut dengan bina ajwaf ya'i. Bagaimana isim maf'ulnya? Masilun. Nah, ini bentuk binanya. Bina ajwaf ya'i, maka bentuknya masilun. Apa asal kalimat? Masyulun. Ini asal kalimat daripada masilun. Kenapa menjadi masilun? Dari masyulun menjadi masilun, kita akan pelajari di kelas 11 tentang i'lal. Yang keempat, bana. Perhatikan bana. Fi'il sulasi mujarrad. Apa binanya? Naqis ya'i. Naqis karena huruf terakhirnya adalah huruf illatnya. Maka disebut dengan apa? Naqis ya'i. Kemudian bagaimana bentuk isim maf'ulnya? Mabniyun. Ini mabniyun. Maka inilah bentuk daripada isim maf'ulnya. Bagaimana asal kalimatnya? Mabnuyun. Wazannya apa? Maf'ulun. Inilah awal pembelajaran kita bagaimana membentuk isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad dari beberapa bina. Dari beberapa bina. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bina-bina yang lain, khususnya bina yang terdapat dalam maupun bina sahih ataupun bina mu'tal. Sementara hanya bentuk sahih, ajwaf dan naqis. Selanjutnya kita tes kemampuan antum bagaimana bisa mengurai bagian daripada bentuk isim maf'ul. Perhatikan. Madaha. Ditulis binanya apa? Kemudian isim maf'ulnya apa? Asal kalimatnya bagaimana? Ini madaha. Yang kedua, somah. Binanya apa? Isim maf'ulnya apa? Asal kalimatnya apa? Yang terakhir, syafa. Binanya apa? Isim maf'ulnya apa? Asal kalimatnya apa? Silakan antum kerjakan dengan baik. Sebisa antum fahami dengan baik apa yang sudah saya terangkan, dan insya Allah kalau antum fahami dengan baik, antum akan memahaminya dengan baik pula. Sampai di sini bahasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tamma syarhul awal min ismi maf'ul. Ila liqa' fi ad-darsil qadim. Nakhtatim liqa'na bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami.